Shalom saudaraku yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, subscriber yang selalu setia bersama kami belajar firman Tuhan dan kebenarannya. Saudara, Markus 15 ayat 34. Di sana firman Tuhan berkata, "Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, 'Eloi, Eloi, lama sabachthani,' yang berarti, 'Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?'" Kita akan renungkan bagian ini, saudaraku. Ya, kita akan renungkan bagian ini karena ini penting, saudara. Di sini Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya, mungkin suatu saat saudara merasakan hal seperti itu. Ya, merasakan seperti Tuhan Bapa yang di sorga meninggalkan saudara. Ya, doa-doa saudara tidak mendapatkan jawaban. Saudara merasa sudah berdoa setiap hari, setiap saat, tetapi masalah tetap ada. Pergumulan seperti tiada berkesudahan. Di situasi seperti itu, mungkin saudara akan mulai merasa frustasi, bahkan kecewa. Ini yang umumnya yang sering terjadi, saudara. Merasa semua ibadah dan mungkin juga pelayanan yang saudara lakukan selama ini itu sia-sia, saudara. Ya, kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus selama ini tidak ada gunanya. Karena di saat engkau membutuhkan pertolongan, engkau sudah berdoa, ya, sudah menaruh harap kepada Tuhan. Engkau tidak kunjung mendapatkan jawaban, saudara. Nah, benarkah Tuhan Bapa yang di sorga meninggalkan kita manusia? Ya. Benarkah Tuhan Bapa yang di sorga itu meninggalkan saudara? Saudara yang telah mengandalkannya, saudara yang telah menaruh harap sepenuh kepadanya. Benarkah Tuhan Bapa yang di sorga meninggalkan saudara? Jawabannya sangat pasti, saudara. Saya katakan, sesekali tidak, saudaraku. Ya, sama sekali tidak. Saudara, pada situasi seperti ini, saudara harus menyadari betul bahwa janji Tuhan untuk setia memelihara hidup kita itu berbeda dengan emosi yang ada di dalam diri kita. Ya, emosi yang merasa Bapa yang di sorga telah meninggalkan kita, emosi yang merasa kecewa, emosi yang merasa tidak ada gunanya, emosi yang merasa kesia-siaan. Ya, semua emosi-emosi itu, saudara, berbeda dengan janji Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, saudara, janji Tuhan berkata demikian, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, saudara perhatikan baik. Rancangan damai sejahtera bagimu dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera sekaligus memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selanjutnya dikatakan juga, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Ini janjinya, saudara. Manakala engkau berdoa, Tuhan Bapa yang di sorga berjanji, Ia akan mendengarkan setiap katamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi saudara, di saat pergumulan melanda hidupmu, Bapa yang di sorga justru sedang mengamat-amati saudara. Ya, perhatikan ini saudara, ini penting sekali saudara. Ya, di saat saudara sedang berada di dalam pergumulan, ya, pergumulan sedang melanda hidupmu, Bapa yang di sorga justru sedang mengamat-amati saudara. Apakah di dalam pergumulan dan kesendirianmu, ya, saudara akan mengandalkan kekuatan sendiri kah? Atau saudara akan mengandalkan manusia kah? Ya, yang mana kedua hal itu adalah sesuatu yang terkutuk sebagaimana disampaikan di dalam Yeremia 17 ayat 5. Karena tidak jarang saudara, di saat merasa tidak ada jalan keluar, ya, ketika buntu, merasa sudah terdesak, maka seseorang akan pergi mencari penyelesaian dengan melakukan justru cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan saudara. Mereka tidak lagi sabar dan setia menanti waktu Tuhan. Ya, hanya mulut saja bisa berkata, semuanya akan indah pada waktunya. Tetapi ini saudara tidak sabar dan tidak setia lagi menanti waktu Tuhan tersebut. Ya, tapi justru mulai mencari-cari siapa ya kira-kira orang yang dianggap mampu untuk menolongnya dengan cara instan. Setiap orang memang membutuhkan orang lain untuk saling bertolong-tolongan, saudara. Di dalam hidup ini kita tidak bisa sendirian. Ya, kita membutuhkan orang lain untuk saling tolong-menolong. Tetapi kalau saudara sudah pada level merasa aman dan nyaman karena ada orang yang dapat saudara andalkan di setiap kali saudara mengalami pergumulan, maka hal itu menunjukkan saudara sudah mengandalkan kekuatan sendiri dan saudara sudah mengandalkan kekuatan manusia. Jadi Bapa yang di sorga, saya pastikan sama sekali tidak meninggalkan saudara. Tidak akan pernah saudara. Ia hanya ingin menguji saudara. Dia hanya ingin menguji ketaatan saudara. Apakah di dalam batinmu, ya, saudara sungguh-sungguh mengakui Bapa yang di sorga sebagai satu-satunya penolong? Ya, amin. Apakah di dalam batinmu ketika saudara berada di dalam pergumulan berat, saudara mengaminkan bahwa satu-satunya jalan keluar hanyalah dari Bapa yang di sorga? Kembali lagi saudara, Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi perhatikan saudara, sekalipun keluar perkataan "Mengapa engkau meninggalkan aku?", tetapi Yesus tetap taat. Ia tidak turun dari kayu salib saudara, ya, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mencari-cari pertolongan dari mana-mana saudara. Ya, dia tidak menghujat Bapa yang di sorga. Dia tidak mengeluh dan menjadi kecewa. Dia tidak meratapi nasibnya. Tetapi sekali lagi, ia taat melakukan perintah Bapa yang di sorga. Ia taat sampai mati di kayu salib agar saudara dan saya beroleh keselamatan. Amin. Maka tetaplah sabar saudaraku. Tetaplah sampaikan permohonanmu di dalam doa-doamu. Dan tetap taat saudara. Ini yang penting sekali. Percaya setiap firman yang sudah terucap dari mulutnya Tuhan. Karena setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan
melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus mendengar setiap kata doamu. Bahkan ketika saudara tidak sanggup lagi berkata-kata karena beratnya beban yang saudara harus tanggung, Yesus mengerti bahasa hatimu. Di dalam kesunyian saudara, Yesus mengerti isi hatimu. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, pertolongan yang berasal daripadanya pasti akan datang tepat pada waktunya. Demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya memberkati saudara, dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan dengan tema lainnya. Haleluya. Amin.